Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali di dalam Remiko. Saudara-saudari sekalian, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan pada saat ini, kita semua sama-sama ingin bersyukur karena Allah memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kita. Maka marilah kita bersama-sama kita mendalami kembali Efesus bab 6 ayat 10 sampai dengan 15. Efesus bab 6 ayat 10 sampai 15. Marilah kita bersama-sama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadilah, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, kita semua diminta kuat di dalam Tuhan. Mengapa? Karena di dalam Tuhan, kekuatan kekuasaan kita semua menggunakan seluruh perlengkapan senjata yang telah Allah siapkan untuk kita. Sehingga kita harus menggunakan seluruhnya itu agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mengapa saudara-saudari sekalian? Karena dikatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, melawan penghulu-penghulu, melawan roh-roh jahat di udara. Maka jelas kita semua harus juga menggunakan hati, pikiran yang dilakukan Tuhan Yesus kepada para murid dan umatnya. Di dalam setiap perbuatannya, di dalam setiap dia melakukan pemberitaannya, di dalam setiap dia memberikan kabar sukacita. Seperti contoh di dalam peristiwa kita semua mengalami, kita sama-sama minta Tuhan mau menjadi orang yang sabar. Tiba-tiba ada peristiwa yang sangat memancing kita untuk marah. Kalau kita tidak memakai seluruh perlengkapan Allah, yaitu hati pikiran kita, maka kita tidak mungkin akan sabar. Kita juga akan terbawa emosi. Tetapi karena kita menggunakan hati pikiran kita dan seluruhnya, maka kita bisa meredamkan kemarahan kita bisa sabar, dan kita bisa berhasil. Maka kita pun akan menjadi naik level atau tingkat. Seperti juga di dalam peristiwa COVID ini, banyak sekali orang yang disadarkan oleh Tuhan, seperti ditampar oleh Tuhan, karena banyak hal yang mungkin belum dilakukan. Seperti mereka mempunyai banyak uang tetapi tidak bisa mendapatkan tempat yang tidur di tempat rumah sakit karena begitu penuhnya, sehingga uang mereka tidak berarti. Mereka hanya duduk di kursi. Banyak sekali yang akhirnya dijamah Tuhan. Banyak sekali juga yang akhirnya memberitakan firman Tuhan. Dan disinilah kita melihat bahwa mereka mulai dengan berbagai kejadian, dengan berbagai peristiwa, mereka di dalam kehidupan, mereka semua mulai lebih banyak mengerti. Ternyata Tuhan sudah memberikan perlengkapan seluruh senjata Allah kepada kita. Allah Bapa
sudah menyediakan perlengkapan senjata itu. Supaya apa? Supaya kita dapat menggunakannya. Supaya kita juga dapat terhindar dari segala perbuatan dosa. Seperti juga kita ketahui bahwa yang sudah disediakan saja kita mungkin tidak menggunakannya. Namun ada juga yang menggunakannya. Maka terjadilah jatuh bangun di dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan. Namun Tuhan mencintai kita dengan tanpa batas. Dia menunggu kita setiap saat secara terus-menerus dan konsisten serta disiplin. Tuhan yang Maha Tinggi mengajak kita semuanya, pakailah dan gunakanlah perlengkapan senjata Allah ini, supaya kita semua dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan kita tetap berdiri serta dapat menyelesaikannya. Kita dapat berdiri dengan tegak, dikatakan di sini, dengan menggunakan hati, pikiran, dan perbuatan serta tindakan yang baik dan benar, dengan berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Dengan demikian, kita sudah dikencangkan semuanya agar tidak melorot, bahkan jatuh, serta ditutupi seluruh aurat kita, agar kita tidak ada yang dipermalukan untuk bergerak dengan bebas, benar dan bijaksana dalam kemuliaan Allah, berkasutkan atau berdasarkan kerelaan untuk dapat merasakan kasih Tuhan serta memberitakan Injil dan kesejahteraan, kedamaian dan kesukacitaan yang luar biasa. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita. Marilah saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, kita bersama-sama menyatukan hati. Kita meminta kepada Tuhan, kita meminta dengan urapan kuasa Roh Kudus agar kita diperlengkapi dengan senjata, seluruh senjata Allah. Maka kita juga mau menggunakan dengan totalitas. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih, puji dan syukur karena Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus begitu luar biasa memberikan kepada kami perlengkapan senjata Allah Bapa, sehingga kami boleh melawan hari kejahatan itu, dan kami boleh di dalam kehidupan ini Allah memuliakan dan memberikan kehormatan. Ya Allah Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami dimampukan di dalam menjalankan semua itu, agar kami berikat pinggangkan dan kami berkasutkan kebenaran dan keadilan, serta kami senantiasa mengandalkan Engkau, kami senantiasa berpegang teguh di dalam Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan selama-lamanya. Biar kuasa Roh Kudus mengurapi kami satu persatu, tiada satu orang pun yang dilewatkan. Terima kasih Allah Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa dan bertata di dalam jiwa raga kami kini dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.